Hai para netizen, sekarang kita ada Datsun Go facelift yang hatchback tipe D. Jadi ini tipe yang paling bawah ya. Dan kebetulan banget ini mobilnya baru nyampe diantar dari pabrik di Cikampek dan belum ada 5 menit ini mobil. Mobil ini juga ada di Datsun Nissan TB Simatupang ya. Nanti untuk kontak personnya silahkan lihat di deskripsi di bawah aja. Oke, langsung kita masuk aja yuk. Nah, kuncinya dia seperti ini. Dia belum ada alarm, jadi kita harus masukin kuncinya ini ke lubang kunci. Dan walaupun ini tipe bawah, dia tuh nggak kayak Datsun yang lama, yang waktu pertama-tama keluar ya. Jadi pas kita buka tutup pintu itu kayak angkot, jadi ada suara besi beradu yang suaranya kaleng banget. Ini masih lebih redam karena dia udah dapet karet di bagian pintu, tapi di sini emang belum dapat karet balon sih ya. Karet balonnya baru ada di pintu, tapi ini udah cukup meredam suaranya dengan baik. Nah, yang bagus adalah di interior dia warnanya hitam, jadi kelihatan lebih sporty atau lebih elegan gitu deh ya. Walaupun ya kalau udah lama sih agak bosen ya. Dan di jok dia bahannya masih fabric. Dia pengaturannya cuma recline dan slide ada di sini tuasnya nih. Ya udah, yuk sekarang kita masuk aja. Kita sudah berada di dalam Datsun Go tipe D. Langsung kita nyalain aja. Kita starter. Dia speedonya juga sudah ini ya. Belum Optitron deh, kirain udah Optitron. Jadi dia masih nyalanya ikut lampu senja. Oke. Yaudah, yuk langsung kita nyalain aja. Oke. Cukup mulus. Ya, getarannya udah minim, nggak kayak Datsun yang versi awal. Ini udah jauh lebih baik loh, beneran. Tapi walaupun begitu, getaran khas mesin 3 silinder masih terasa. Jadi masih ada getaran sedikit, tapi nggak separah yang awal-awal. Oke, kita tutup dulu pintunya. Tuh, udah lebih baik. Dan sekarang kita sudah berada di dalam Datsun Go tipe D. Dan seperti biasa kita akan lihat setirnya dulu. Ini setirnya dia masih ya belum dijahit kulit ya, obviously. Jadi masih karet. Di sini ada ornamen silver di bagian bawah. Dia juga nggak ada tombol setir ya sama sekali. Pengaturannya juga nggak ada. Jadi ya udah begini dong, dia fix. Nggak bisa atur tilt apalagi teleskopik. Tapi dia sudah ada single airbag di bagian setir. Terus di bagian speedometer dia ini latarnya berwarna putih biru gitu ya. Jadi di bagian sini tuh angkanya putih-putih, dan di sini ada kayak ornamen ring warna biru, dan di bagian tengah juga. Tapi untuk tipe D ini dia belum ada tachometer yang terpisah ya kayak tipe-tipe lainnya. Jadi dia masih kayak Datsun yang versi awal. Dia tachometer masih nyatu di MID. Dan di sini juga ada tombol MID-nya nih. Nih bisa dilihat ini ada tachometernya. Nah, sekarang lagi ada range, jarak yang bisa ditempuh. Kebetulan bensin lagi habis. Ada odo masih 11 km. Ada trip, instant fuel consumption, average fuel consumption, dan balik ke range. Terus di belakang setir ini ada tuas untuk lampu. Dia belum ada fog lamp juga, jadi cuma ada lampu senja dan lampu utama aja. Di sebelah kiri ini ada tuas wiper depan, karena dia belum ada wiper belakang. Tapi wiper depannya ini juga sudah ada intermittent timer yang beragam. Terus di bagian kanan sini dia ada ventilasi AC bulat, masih kayak yang lama. Di sini tempat penyimpanan satu buah yang terbuka gini ya. Terus di sini ada 1, 2, 3 tombol kosong. Yang ini buat power mirror kalau di tipe lainnya. Di sini ada tombol ini ya, kalau di Datsun Cross itu ada tombol untuk mematikan vehicle stability control, atau kalau kata Nissan vehicle dynamic control. Tapi di sini belum ada ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan yang lebih gede lagi. Di bawahnya ada tuas membuka kap mesin, dan di sini ada port OBD scannernya. Nah, di bagian door trim ini juga sama polosnya seperti di dashboard. Handle-nya masih belum chrome. Di bawahnya ada tombol central lock, window lock. Dan untuk tipe D ini dia power window-nya cuma ada di depan aja. Auto down untuk kaca pengemudi,
tapi belum auto up, dan switch untuk membuka kaca kiri depan. Terus di bawahnya ada door pocket sama cup holder plus ada speaker. Dan tipe D ini cuma ada manual doang ya, makanya ini cuma ada 3 pedal, nggak ada yang 2 pedal. Nah, di atas dia ada sun visor tapi masih polos. Di tengah sini ada lampu kabin 1 buah. Di sebelah kiri juga sun visor polos. Dan di spion tengah dia juga belum ada pengaturan dimmernya. Terus di bawahnya ada ventilasi AC yang bisa ditutup rata. Dan di bawahnya dia ada head unit single DIN dari JVC, kodenya KDX110. Di inputnya ada FM, AM, SW1. Ini SW1 apa ya? Subwoofer kali ya, aux, dan FM. Dia juga ada input USB ya di sini, bisa ditutup, tapi belum ada Bluetooth. Dan kalau dinyalain lampu senja dia langsung nyala tombol-tombolnya. Di sini ada pengaturan equalizer, terus sini ada buat ngatur skip track, di sini untuk ngatur menu. Ini ada tombol back, dan di bawahnya sini ada preset radio 6 buah, sama di sini ada knob untuk volume ya. Dan kayaknya ini masih 2 speaker ya, jadi speaker masih di depan doang. Well, Datsun Cross aja juga masih 2 speaker ya, jadinya ya begitu deh. Dan bisa dimatiin dari sini atau kita nge-mute. Di bawahnya ada tempat penyimpanan karena ini single DIN, dan di bawahnya lagi di sini ada pengaturan AC. Ada fan speed, dan di sini ada temperatur AC-nya ya. Kalau Datsun Go tipe D yang lama malah dia nggak ada pengaturan AC ini, jadi bener-bener cuma fan speed doang. Kalau sekarang untungnya kita udah bisa ngatur temperaturnya. Nah, di bawah sini ada tos transmisinya, dia manual 5 speed dan gigi mundur ke kanan belakang. Di bawahnya ada tombol hazard, di sebelah kirinya ada power outlet. Terus di sini ada kayak center console yang bisa buat 1 cup holder sama 1 handphone atau recehan. Terus di glove box dia belum soft opening pastinya. Di dalamnya juga ya begitu doang, belum ada lampu juga. Tapi di dashboard sebelah kiri ini belum ada airbag ya, nggak kayak Datsun Cross. Dan di tengah sini nggak ada cup holder, jadi cuma ada parking brake doang. Cup holdernya ada 1 buah sih sebetulnya, tapi untuk penumpang belakang. Oke, kayaknya cuma segitu aja untuk di bagian interior depan. Yuk sekarang kita pindah ke interior belakang. Kita matiin dulu. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang ya. Nah, sama seperti di depan, dia juga interior masih serba hitam. Yuk kita masuk aja. Nah, ini gue ada di belakang posisi nyetir gue ya. Gue tinggi 167 cm dan bisa dilihat cuma ada 2 jari. Bentar, kalau misalnya gue tegakin badan ya 2,5 jari. Jadi emang ya kalau mau ngincar kelegaan, ini bukan mobil yang tepat. Mungkin kalau ngincar yang ruang lega bisa ngambil Datsun Go Plus yang lebih lega. Kalau ini kan yang hatchback ya, jadi agak sempit. Dan di jok belakang belum ada seat back pocket, no big deal. Di di belakang center console ada 1 cup holder. Terus di jok belakang headrestnya juga masih belum adjustable ya. Begitu pula dengan yang depan, jadi masih masih fix nyatu sama jok. Jadi joknya model semi bucket seat. Dan yang unik adalah grab handle cuma ada di belakang, di kiri sama di kanan. Di depan nggak ada, jadi polos ya. Dan untungnya semenjak tahun berapa ya, seinget gue 2016 ya kalau nggak salah, atau 2017, si Datsun ini udah pakai seatbelt yang pakai otomatis. Jadi dulu tuh pertama-tama keluar si Datsun Go dan Go Plus itu seatbeltnya masih kayak seatbelt Grand Max yang kita keret-keret secara manual, jadi kayak seatbelt tengah inilah. Cuma kalau ini bentuknya kan 3 point, yang tengah ini 2 point. Jadi kayak nggak praktis gitu loh kalau buat yang duduk di belakang. Makanya jarang yang pakai seatbelt. Yang seatbelt begini aja orang jarang pakai seatbelt, apalagi yang suruh ngatur-ngatur sendiri, orang pasti akan males. Apalagi di tengah sini nggak ada headrest ya, jadi safety-nya masih seadanya. Kalau mau nyari safety yang lebih
proper itu bisa ngambil Datsun Cross karena fitur safety-nya lebih banyak. Di door trim sama seperti di depan, dia polos, handle-nya juga polos, belum ada aksen chrome atau silver. Di sini ada switch untuk central lock-nya, di sini untuk grab handle buat nutup pintu, dan tadi ya yang power window itu cuma ada di depan. Kok bunyi kayak gitu ya? Jadi masih engkol, jadi kayak Datsun yang lama. Power window cuma ada di depan, dan di bawah sini juga nggak ada speaker, nggak ada door pocket atau cup holder juga. Jadi ya cuma segini doang. Oke, cuma segitu aja untuk di bagian interior. Sekarang kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke rong mesinnya dulu. Nah, ini dia. Dia masih pakai mesin yang sama seperti Datsun Go yang pre-facelift. Jadi masih pakai mesin 1200 cc 3 silinder, kodenya HR12DE, yang sebetulnya sama seperti mesin Nissan March yang 1200 ya. Tapi dengan pengurangan di teknologinya. Tenaganya untuk yang manual ini dia 67 HP. Dan yang CVT yang ada di tipe lain, di tipe D ini belum ada, itu dia malah lebih kenceng, jadi nambah 10 HP. Kalau yang manual ini tadi 67 HP, yang CVT 77 HP. Dan semuanya itu disalurkan ke transmisi 5 speed atau CVT ke kedua roda depannya. Ya udah, cukup situ aja. Kita tutup lagi. Kita tutup. Nah, untuk di bagian depan, untuk yang facelift ini sekarang tampilannya jauh lebih fresh ya daripada yang lama. Kalau yang lama tuh kayak mobil basic banget, sekarang ini udah lebih cute lah ya. Di grillnya juga untuk tipe D ini dia warnanya Dove bukan silver. Terus di sini juga kayak ada aksen suara body, ini kebetulan bodinya silver. Di tengahnya ada logo Datsun. Untuk lampunya dia tuh kayak dibikin lebih lebar ya daripada yang pre-facelift. Jadi kayak di bagian sini ditarik lebih lebar, terus di sini kayak ditarik ke belakang, jadi kayak swept back headlamp gitu. Tapi untuk teknologi masih sama, dia masih reflektor halogen, sennya juga halogen. Di sini ada lampu senja. Nah, di bagian bawah ini yang beda. Kalau yang Datsun Go 2018 yang pernah gue review di PRJ tahun lalu itu dia DRL masih ngikut tombol, sekarang dia udah ngikut ignition atau ngikut kontak. Jadi sekarang setiap mesin kita nyalain dia udah ada DRL-nya. Ini cakep banget. Jadi lebih proper ya, nggak pakai tombol. Tapi emang untuk Datsun Go semua tipe itu belum ada yang pakai fog lamp. Jadi dulu tuh dibilangnya LED fog lamp sama Datsun. Jadi karena dia DRL pakai tombol, jadi dia bilangnya fog lamp karena tempatnya di situ ya gitu deh. Agak susah dijelasinnya. Dan untuk tipe D ini dia masih pakai velg kaleng ukuran 13 inci. Dia pakai ban Achilles ukurannya 15580 R13. Dan dia belum ada dop, jadi masih terbuka gini aja. Remnya juga sudah disc brake tapi belum ada ABS ya. Karena ABS itu baru ada di Datsun Cross. Beranjak ke samping, di bagian fendernya polos, nggak ada emblem, nggak ada sen di fender yang kecil itu, masih polos. Di kaca juga masih sama seperti yang pre-facelift, wipernya cuma single. Terus untuk di spion, ini spionnya masih manual sama seperti yang pre-facelift. Dia juga belum ada blackout pillar, jadi masih terbuka, belum di stikerin. Gampang sih, tinggal ke tukang cutting stiker juga kelar. Dan pelek belakangnya, rem belakangnya juga tromol. Nah, untuk di belakang lampunya masih belum berubah ya sama yang pre-facelift. Jadi di sini masih ada lampu rem halogen, sen, lampu mundur. Di bagian pintu bagasinya ada emblem Go sama stiker panca. Di tengahnya ada logo Datsun dan ada logo lubang kunci. Tapi untuk tipe D ini dia belum ada wiper ya. Belum ada spoiler juga, belum ada helm stop lamp juga. Terus di bagian bawah dia ada tempat naruh plat nomor dengan lampu. Tapi dia juga belum ada sensor parkir ya. Untuk bagasinya juga luasnya masih sama seperti yang pre-facelift. Dan di bawah lantai bagasi ini ada ban serep kaleng yang ukurannya sama seperti keempat ban utamanya. Cuma peleknya hitam ya, kalau yang di luarnya kan silver.
Dan untuk menambah ruang bagasi, jok ini bisa dilipat tapi dia belum bisa split folding. Dan kayaknya di kelas LCGC belum ada yang bisa split folding ya. Jadi dia pelipatannya masih harus barengan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngangkut barang yang banyak, kita nggak bisa naruh penumpang dan barang di saat yang bersamaan. Ya udahlah, yuk kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Datsun Go facelift tipe D kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi untuk kontak person dari Nissan Datsun TB5 Topang ini, silahkan lihat di description di bawah. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.